Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep deret tiga larik dan akan menjawab beberapa contoh soal yang berkaitan dengan deret tiga larik. Mengapa kemudian kita harus mempelajari konsep dari deret tiga larik ini? Tentu saja deret tiga larik ini merupakan jenis soal yang seringkali muncul pada ujian CPNS. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin melihat atau menonton video deret satu larik dan deret dua larik, silakan berkunjung di channel kami. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep terlebih dahulu teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, bicara tentang konsep deret tiga larik adalah deret yang memiliki tiga larik dan setiap lariknya mempunyai pola deret yang berbeda ya. Jadi setiap lariknya mempunyai pola deret yang berbeda. Seperti apa itu? Kita tuliskan dulu ya untuk deretnya yang kita simbolkan sebagai U1. U itu adalah suku angka keberapa ya? Suku angka. Nah, berarti U1 berarti suku angka 1, suku angka kedua, suku angka ketiga ya, suku angka keempat, suku angka kelima ya. Kemudian suku angka ke-6, kemudian suku angka ke-7 ya, suku angka ke-7, kemudian suku angka ke-8 dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, tentu saja di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu lariknya ya. Nah, larik itu yang model seperti ini teman-teman ya, di mana U1 memiliki pola untuk larik pertama memiliki pola deret dari U1, U4, kemudian U7 ya, dan seterusnya. Tentu saja kalau di deret dua larik hanya satu suku angka yang terlangkahi, tetapi pada deret tiga larik ada dua suku yang terlangkahi teman-teman ya. Jadi dari U1 itu lompat ke U4 ya, memprediksi nilai U4 dari U1, kemudian dari U4 akan lompat ke U7 atau suku angka ke-7 ya. Jadi intinya adalah triknya supaya teman-teman bisa mengenal, teman-teman harus memahami bahwa deret tiga larik itu ada dua suku angka yang terlangkahi. Dan seterusnya untuk larik kedua ya, di mana U2 akan menyeberang ke U5 dan U5 akan menyeberang ke U4, U8 ya, U8 atau suku angka ke-8 dan seterusnya sampai 3 larik ya, dari U3 akan menyeberang ke U6, kemudian dari U6 akan menyeberang ke U9 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi triknya ada dua suku angka yang terlangkahi teman-teman, ada dua suku angka yang terlangkahi. Jadi seperti itu untuk konsep deretnya. Semoga teman-teman bisa memahami, karena yang terpenting di sini adalah kita bisa memahami konsep deret tiga larik. Karena kalau kita sudah memahami konsepnya, maka tentu saja seperti apapun bentuk soalnya teman-teman akan bisa menjawabnya dengan mudah. Nah, baiklah kita masuk pada contoh soal ya. Di sini kita sudah mendapatkan contoh soalnya ya, di mana untuk contoh soalnya yaitu terdapat deret 258 ya, 258, 8, 11, 14, 14, 17, 20 dan 20. Nah, di sini pertama-tama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus menetapkan suku angka pertama, suku angka kedua. Intinya adalah di sini suku angka pertama sampai ke sini itu berurutan teman-teman ya. Jadi di sini kita tuliskan kembali 2, 5, 8 ya, 8, 11, 14, kemudian 14, 17, 20, kemudian 20, ada 3 suku angka yang ingin kita cari ya teman-teman ya. Nah, jadi suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga ya, suku angka keempat, suku angka kelima dan seterusnya.
Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Ya, teman-teman harus membuat larik-lariknya, teman-teman ya, harus membuat larik-lariknya. Di sini ada 3 suku angka yang akan kita cari. Kalau sudah seperti ini, harus kita terapkan konsep atau deret 3 larik ya, konsep deret 3 larik. Nah, tentu saja kalau kita gunakan konsep 1 larik, tentu saja kita tidak bisa mendapatkannya, teman-teman ya. Nah, karena sini sudah ada angka yang sama ya. Nah, itu sudah gagal kalau kita menerapkan konsep 1 larik. Begitupun dengan konsep 2 larik ya. Karena di sini kita mencari 3 suku angka, jadi langsung saja kita gunakan konsep 3 larik ya, karena ada 3 suku angka yang akan kita cari. Nah, baiklah, di sini untuk kita harus cari larik pertama dulu ya. Larik pertama kira-kira yang mana yang akan dihasilkan di sini ya. Semisal di sini 2, karena triknya adalah harus 2 suku angka yang terlangkahi, berarti 28, kemudian dia lompat lagi ke 14, dari 14 ke 20 ya. Kemudian dari 20 akan mencari suku angka yang terakhir di sini, teman-teman ya. Jadi dia akan mencari suku angka yang terakhir di sini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita tetapkan lagi di sini untuk dari pola larik keduanya. Nah, ini ya, dari 5 ke 11, kemudian dari 11 ke 17, dari 17 ke suku angka pertama yang akan kita cari. Dan seterusnya dari 8 yang mulai dari suku angka ketiga itu sampai pada suku angka yang nilainya 14, kemudian dari 14 ke 20, dari 20 akan mencari nilai suku angka yang kedua yang akan kita cari ya. Nah, sekarang kita tetapkan langsung berapa nilai yang terhubung antara kedua suku tersebut dengan mencampurkan atau menggunakan operasi, apakah itu menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataukah perpangkatan ya. Nah, pertama kita coba dulu, karena di sini ada sebuah perbandingan 2 ke 8, berarti lebih besar nilai 8-nya daripada 2. Oleh karena itu kita coba dulu menggunakan operasi penjumlahan ya. Kita gunakan 2 plus 6 ya, atau 2 tambah 6 maka akan menghasilkan nilai 8. Nah, apakah nilai plus 6 ini bisa berlaku juga di angka selanjutnya? Kita lihat ya. Untuk 8 dengan 14 lebih besar 14-nya ya. Nah, berarti kita coba 8 tambah 6 ternyata bisa menemukan nilai 14. Itu berarti di sini pola ini sudah semakin selaras, teman-teman ya. Sudah selaras. 14 ke 20 ternyata juga membutuhkan penambahan atau penjumlahan 6 atau plus 6 ya. Nah, itu berarti kalau kita sudah menemukan pola seperti ini, teman-teman, itu berarti ya, untuk pola yang ada di sini kita gunakan juga plus 6 ya. Berarti 20 tambah 6 maka menghasilkan nilai 26. Berarti di sini untuk angka atau suku angka yang terakhir ada berapa ini? Ada B, C, D yang memiliki suku angka terakhir yaitu 26 ya. Jadi kita kerucutkan memilih jawabannya B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita ingin mencari suku angka yang di sini, teman-teman ya. Suku angka yang di sini suku angka kedua. Kita lihat kalau dari sini berarti ke 20, dari 20 ke 14, kemudian dari 14 dia ke 8 ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu dari kita runutkan aja dulu ya dari sini. 5 ke 11. Nah, berarti lebih besar angka 5-nya, angka 11-nya ya. Nah, di sini 5 ke 11 maka membutuhkan juga plus 6. Kita coba ya. Kita coba plus 6, 5 tambah 6 sama dengan 11. Apakah plus 6 ini bisa juga kita terapkan di angka selanjutnya? Ternyata 11 ke 17 itu juga membutuhkan, bisa kita gunakan plus 6. Ya, kita bisa gunakan plus 6. 11 tambah 6 hasilnya adalah 17 juga ya. Nah, itu berarti dari pola yang ini sebelumnya, maka kita bisa menentukan pola setelahnya dari angka 17 itu. Nah, dari 17 ke nilai suku pertama yang akan kita cari di sini ya, berarti 17 kita tambahkan dengan 6. 17 tambah 6 maka nilainya adalah
23 ya, berarti untuk nilainya 23 ya untuk suku angka pertama yang akan kita cari. Berarti sisa B dan C yang suku angka pertamanya sama teman-teman, sama-sama 23. Nah, setelah itu kita cari suku angka yang kedua di sini ya, yang kedua dicari yang ini. Berarti kita mulai di suku angka ketiga, mulai dari angka 8 ya. Nah, dari angka 8 akan kita cari lompat ke angka 14 teman-teman ya. Jadi 8 ke 14, dari 14 kedua ke berapa? Dari sini ya, 11 dari 8 ke 14, dari 14 ke 20, dan dari 20 akan mencari suku angka yang kedua ya. Nah, itu berarti di sini 8 ke 14 ternyata ketika kita tambahkan dengan 6 juga menghasilkan nilai 14. Nah, dari 14 ini apakah bisa mendapatkan ya nilai ketika nilai selanjutnya adalah 20 ketika ditambahkan dengan 6 ya. 14 tambah 6 ya, ternyata nilainya juga 20. Berarti 14 tambah 6 nilainya 20. Berarti kita sudah bisa memprediksi angka setelahnya dengan menggunakan ya informasi dari sini teman-teman ya, dari angka sebelumnya. Berarti di sini 20 ditambah 6 itu sama dengan 26. Itu berarti nilai yang tepat adalah, atau jawaban yang tepat adalah bagian C, yaitu 23, 26 dan 26. Jadi seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini kita sudah menemukan deret, yaitu 101, 803, 515 minus 101, 803 minus 515, kemudian minus 101, dan selanjutnya minus 803. Ada dua nilai yang akan kita cari, ada dua suku angka yang akan kita cari teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita gunakan pola deret satu larik ya, tentu saja sudah berbeda-beda teman-teman ya. Nah, dari 101 ke 803, kemudian berkurang lagi ke 515, sudah tidak bisa kita gunakan pola deret satu larik teman-teman ya. Nah, coba kita gunakan pola deret dua larik dari 101 ke 515. Nah, kira-kira dari 101 ke 515 ini ada beda berapa ya? Kita kurang dulu. 515 dikurang 101 berarti di sini 414. Butuh 414 ya. Kemudian untuk 515 ke 803 ternyata beda teman-teman ya. Kita tidak mendapatkan lagi 414. Itu berarti kita gunakan yaitu deret 3 larik teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan deret 3 larik. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk nilainya 101 ya. 803, kemudian 515, kemudian minus 101, kemudian 803, minus 500, minus 511 ya, minus 515 ya, kemudian koma 101, kemudian koma 803, dan kita akan mencari dua suku angka yang yang belum ada nilainya teman-teman ya. Nah, sekarang karena deret satu larik dan deret dua larik kita tidak bisa gunakan, sekarang kita uji coba menggunakan deret 3 larik teman-teman ya. Dari sini 101 ke minus 101, karena triknya adalah ada dua suku angka yang terlangkahi. Setelah itu dari 101 itu berpindah mencari nilai dari minus 101. Nah, dari sini berarti kita tidak bisa
Berarti kita bisa ya. Berarti kita bisa melangkahkan atau mencari nilai suku angka yang kedua, teman-teman ya. Suku angka yang kedua. Nah, di sini kita sudah dapatkan pola, teman-teman ya. Kita sudah dapatkan pola 101 minus 101, kemudian minus 101, kemudian setelah itu, nah ini sudah ada pola, teman-teman. 101 minus 101 itu berarti di sini kita uji coba ya. Kalau kita gunakan perkalian ya, atau kita gunakan penambahan ya. Kalau kita gunakan penambahan, maka ketika 101 ke minus 101 berarti ini sudah berkurang, teman-teman ya, di bawah 0 ini minus ya. Berarti di sini kita gunakan pengurangan. Coba kita gunakan pengurangan. 101 dikurang berapa sehingga menghasilkan minus 101. Berarti agak ini, teman-teman ya. Jadi kemudian agak susah kalau kita menggunakan penjumlahan, pengurangan ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan perkalian ya. Semisal dari 101 ke minus 101, maka kita bisa mengalihkan dengan minus 1, teman-teman ya. Minus 1. Nah, itu berarti 101 kali minus 1, maka hasilnya minus 101. Nah, selanjutnya apakah ini berlaku juga untuk setelahnya? Ternyata dari minus 101 ini kita kalikan juga dengan 1. Berarti cuma berbeda tanda, teman-teman ya, tapi tetap nilainya perkalian 1 ya. Di sini minus 1, di sini positif 1 sehingga menghasilkan minus 101. Nah, di sini ada pola hubungan ya, yaitu sudah minus, setelah itu tidak minus lagi, berarti setelahnya pasti akan minus, berarti minus 1, berarti kali minus 1. Nah, minus 1 dikali minus 101 jadi minus kali minus ya, minus kali minus itu sama dengan positif. Berarti di sini adalah 101, positif 101. Nah, di sini yang positif 101 hanyalah yang ini, teman-teman, bagian C. Tapi kita membuktikan apakah di situ jawabannya yang untuk suku angka yang pertama yang akan kita cari ya, suku pertama yang akan kita cari yaitu suku dari 515 ini, apakah betul dia minus 515. Jadi kita mulai dari 80, teman-teman ya. 803 ya. Kita mulai dari 803 ke 803 selanjutnya. Setelah itu 803 akan berpindah ke nilai yang akan kita cari, teman-teman ya. 803 belum, teman-teman ya. 803 akan lompat ke sini ya. Akan lompat ke sini 803. Nah, itu berarti kita tidak bisa menggunakan pola dari suku kedua ya. Sekarang kita loncat ke suku ketiga. 515 itu kemudian akan datang ya, akan dihubungkan larinya dengan minus 515. Nah, di sini 515 ya, 515 ke 515 ya, minus 515 kita kalikan dengan minus 1 ya. 505 dikali minus 1 maka hasilnya adalah minus 515. Nah, dari minus 515 ini ya akan kita cari ya. Berarti di sini kalau yang tadinya minus ya, di sini kan selang-seling minus 1, positif 1, minus 1 ya. Berarti di sini posisinya pasti selang-seling ya, dari yang awalnya minus 1, berarti dari 515 minus 515 akan mencari suku angka yang pertama ya, berarti dia positif 1, teman-teman ya. Positif 1 berarti X dikali positif 1 ya, kali positif 1. Berarti minus 515 dikali positif 1 maka hasilnya adalah minus 515. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3, di mana di sini kita sudah ada deretnya ya.
6, 4, 1, 6, 7, 5, 6, 10, 9, 6, 13, 13 ya. Nah, di sini kita langsung saja gunakan pola deret 3 larik ya. Nah, pola deret 3 larik itu berarti kita punya trik ada 2 suku angka yang terlewati ya teman-teman semuanya. Kita tuliskan kembali ya untuk soalnya 6, 4, 1, 6, 7, 5, 6, 10, 9, 6, 13 ya, kemudian 13, koma titik titik, koma titik titik, koma titik titik. Jadi kita simpulkan sebagai UX, UY dan UZ. Suku angka X, suku angka Y, suku angka Z. Nah, kita cari ya, kalau di sini suku deret 3 larik berarti dia memiliki atau triknya 2 angka yang terlampaui teman-teman ya, 2 angka yang terlewati atau 2 suku angka yang terlewati. Kemudian dari 6 ke 6, kemudian dari 6 ke 6, kemudian seterusnya di sini suku angka X. Berarti di sini ada pola teman-teman ya. Nah, kalau kita gunakan penjumlahan, pengurakan tidak tepat ya. Berarti kita gunakan perkalian karena 6 dikali berapa sehingga menghasilkan 6, berarti kita kalikan dengan 1. Begitupun dengan sini kali 1 juga, kita kali 1, berarti kalau pola sebelumnya sudah kali 1, berarti di sini juga harus kali 1 ya. 6 dikali 1 maka hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai UY atau suku angka Y. Kita gunakan langsung di sini ya, 4 langsung ke 7. Ingat 2 angka yang terlampaui, dari 7 ke 10, kemudian dari 10 ke 13, dari 13 suku angka Y ya. Nah, di sini untuk nilainya kita cari dulu yang sama teman-teman ya. Yang sama untuk ininya, untuk nilainya ya. Nah, 4 ke 7 berarti lebih besar 7-nya. Berarti kita gunakan dulu operasi penjumlahan ya, kita coba. 4 ditambah berapa supaya menghasilkan 7, berarti kita tambahkan dengan 3. Setelah itu, apakah plus 3 ini sudah bisa kita gunakan untuk angka selanjutnya? Kita tes kembali. 7 ditambah 3 ternyata menghasilkan 10 juga. Berarti di sini ada kesesuaian. Berarti pola selanjutnya kita gunakan lagi. Tambah 3, ternyata 10 tambah 3 akan menghasilkan nilai 13. Berarti 13 ini kita juga bisa tambahkan dengan 3. Berarti di sini 13 tambah 3 hasilnya adalah 16. Nah, berarti untuk jawabannya 6, 16. Nah, ini ada 2 jawaban yang hampir sama teman-teman, A dengan C. Berarti kita cari antara 15 atau 17. Kita ingin mencari suku angka Z atau suku angka ketiga ya. Nah, di sini untuk suku angka ketiga kita mulai dari sini suku angka kedua, kemudian ke sini ke angka 5, dari angka 5 ke 9, dari angka 9 ke 13, kemudian dari 13 ke UZ-nya ya. Nah, di sini dari 1 ke 5 karena lebih besar 5-nya, berarti kita coba menggunakan operasi penjumlahan ya. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, tambah 4 ini apakah berlaku untuk angka selanjutnya? Kita lihat 15 ya. 5 di sini ya, 5 untuk sampai ke 9 maka butuh juga penambahan 4 teman-teman ya. 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian untuk sampai nilai 13, 9 ini juga ternyata bisa kita tambahkan dengan 4 teman-teman. Nah, dari sinilah pola kita temukan bahwa ternyata polanya harus semuanya ditambah 4. Berarti di sini 13 ditambah 4 itu nilainya 17. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menyelesaikan untuk jenis soal deret 3 larik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.